Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian majelis taklim Al-Mahdiyah yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita dengan nikmat yang banyak yang tak mungkin mampu kita untuk menghitungnya. Walaupun Allah sudah perintahkan, wa bi ni'mati rabbika fahaddis. Nikmat Allah sebut. Tujuan apa menyebut nikmat Allah? Supaya kau merasa kecil di hadapan Allah. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Karena kalau kau sebut nikmat Allah nggak mungkin terhitung. La tuhsuha. Ya, orang nggak ada yang bisa menghitung. Karena kebanyakan nikmat yang dikasih, maka Allah mengatakan baca saja diulang-ulang itu. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana yang mesti kau dustakan? Ya. Itu ayat betul-betul terasa buat orang yang sering bermuhasabah diri menjadi ulil albab. Mengingat Allah, berdiri, duduk, berbaring, dia ingat Allah. Ya, kalau memang dia bakal kembali ke Allah, dunia kan cuma transit dan udah cuma numpang lewat, bukan tujuan utama. Nah, orang yang kenal Allah, orang yang tahu betul-betul hidup ini berbekal. Hidup ini berbekal, bukan untuk dihabiskan begitu saja, karena nikmat yang Allah berikan kepada kita kan sebagai modal utama buat kita berbekal gitu loh. Di yang lampau sempat disampaikan ayat Al-Baqarah 197, Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, dan sebaik-baik bekal itu ketakwaan kalian kepada Allah. Orang yang bertakwa, orang yang memiliki manfaat dari ibadah yang dia lakukan. Orang kalau sudah bermanfaat ibadah yang dia lakukan, berjumpa dengan Allah ini gak tekor-tekor amat lah ya. Ada yang dia bawa dari perintah dan syariat yang diperintahkan. Makanya tawakalnya tinggi yang begini. Dikasih nikmat, dia bergembira, dia bilang alhamdulillah. Dikasih ujian yang agak berat pun dia katakan alhamdulillah ala kulli hal. Hidupnya gak gampang komplain. Karena dia tahu prasangka buruk dia ke Allah itu yang mendatangkan keburukan. Yang Allah katakanlah, ya, wa dzalikum zannukumul ladzi zanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Itulah prasangka buruk yang kau sangkakan ke Allah, keburukan yang bakal kau rasa. Nah, tapi dalam perjalanan hidup ada orang yang salah dalam memahami arti tawakal. Saya sering bicara pakai bahasa beda antara tawakal, ya sabar dan pasrah gitu. Ya, kalau tawakal sama sabar mungkin kita bicara ibadah ya. Tawakal itu kan orang yang bertakwa kepada Allah dengan ibadah yang dirutinkan, merasa nikmat dengan kecukupan apa yang Allah janjikan, dia bertawakal. Kalau bicara sabar, kita bicara iman. Karena amr, perintah. Kalau tawakal itu kan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh gitu kan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Orang yang bertawakal kepada Allah, ya, itu Allah jamin. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah yang bakal jamin. Itu kan informasi Allah. Ya, udah nggak usah khawatir, baguskan ibadahmu, rapikan ikatanmu dengan Allah, beribadahlah dengan benar. Kalau kau sudah beribadah dengan benar, kau jadi orang yang bertakwa. Kalau kau sudah bertakwa, Allah yang mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, diberikan solusi. Solusi yang kau dapatkan dalam kesabaran yang kau miliki membuat kau bertawakal kepada Allah. Dia yakin inna nasrullahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Dan dia jadikan Allah sebagai penjamin. Adapun sabar ya tadi berkaitan dengan amr, perintah, ya ayyuhalladzina amanu isbiru, karena memang diperintahkan. Bahkan ayat lain mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Itu amr, perintah. Nah, kalau pasrah, nggak ada usaha, lelah menghadapi kenyataan, terserah deh, gue sih pasrah. Nah, ini salah dalam memahami tawakal. Tawakal bukan begitu. Ada muqaddimah lah, orang sabar saja bukan pasrah. Dia berusaha, dia serahkan semua ke Allah. Ya, dia jamin, dia yakin jaminan Allah pada dirinya. Di mana Allah mengatakan wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal pada Allah, Allah yang bakal jamin. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah yang bakal jamin. Makanya nggak pernah suuzon dia. Dia yakin sudahlah. Kalau awalnya sudah baik, Allah jamin akhirnya baik. Karena Allah mengatakan hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan datang dengan cara yang baik? Ya. Ada kelompok yang mengesampingkan perkara, melakukan sebab yang diperintahkan. Mereka menganggapnya sebagai kekurangan atau aib dalam bertauhid dan tawakal. Walaupun sebenarnya meninggalkannya justru termasuk dalam kesempurnaan tawakal dan ketauhidan. Dalam hal ini mereka keliru. Ya, mereka keliru. Ya, memang Allah sendiri yang mengatakan bahwa Allah jamin hidup manusia. Makanya kalau Allah sudah jamin, ya dia akan memiliki prinsip ya makan hidup, istilahnya makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan lah gitu. Kalau bahasa hadis itu menjadi al-kais. Mandana nafsahu amila lima ba'dal maut. Dia ikat dirinya untuk dunia, nggak pengen dia terlalu hubud dunia. Ya, kalaupun dia melakukan sebuah perbuatan, targetnya ini bagaimana dia mendapatkan kebaikan setelah kematian nanti. Ya, jadi orang yang cerdas, orang yang menjauhi nafsunya dan berbuat sesuatu untuk kematiannya. Ya, dan orang yang lemah, karena orang yang lemah di sini al-ajiz, manittaba'a nafsahu hawaha wa tamana 'alallahi al-amani. Dia nggak jadi orang yang lemah. Siapa orang yang lemah yang dimaksud? Orang yang mengikuti hawa nafsunya dan selalu berangan-angan tentang Allah dengan angan-angan yang banyak. Nah, dia nggak pengen begitu. Ya, jadi kalimat watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dia tahu dunia ini kan mazra'atul akhirah. Dunia ini kan tempat bercocok tanam buat akhirat. Ya dia nanam padi di sawah, ya, bukan cuma buat bersedekah atau buat berbisnis, dia juga makan dengan keluarga. Dia juga makan dengan keluarganya. Atau mungkin dia jual beli. Ada juga yang dia sedekahkan. Tapi kalaupun dia memberikan nafkah dengan apa yang dia dapatkan, ini kan ibadah. Kalaupun dia jual beli, itu kan muamalah, survive-nya dia dalam dunia dengan muamalah berbisnis gitu. Ya kalau bicara sedekah ya memang mutlak. Ya, memang dia bersedekah dan dia berharap dapat kebaikan akhirat, bukan dunia, al-kais. Tapi dia nggak lupakan dunia. Di situ dia yakin sekali, dia libatkan setiap perbuatan dia itu berujung kepada ketakwaan kepada Allah yang dia inginkan mulia di akhirat. Ya, dengan dia membaguskan agama, melibatkan orang lain yang membutuhkan apa yang dia dapatkan, dia tahu inilah penyebab Allah jamin hidupnya. Ada sebuah riwayat
Ya, Allah mengatakan dalam hadis qudsi, kullukum ja'i' illa man at'amtuhu fastad'imuni ut'imkum. Taib, Masya Allah, barakallahu fikum.